Kisah Bahtera Nuh adalah salah satu kisah perjanjian lama. Mengisahkan tentang banjir besar yang memusnahkan hampir semua makhluk hidup di bumi dengan pengecualian mereka yang tinggal di atas kapal yang dibangun Nuh. Kisah Bahtera Nuh masih dibicarakan hingga saat ini, dan ada banyak kontroversi tentang apakah kisah itu sepenuhnya benar, berdasarkan kisah nyata, atau hanya fiksi. Berikut adalah rangkuman kisah Bahtera Nuh, yang masih diperdebatkan hingga saat ini. 1. Formasi batu yang dianggap mirip kapal Nabi Nuh. Salah satu situs Bahtera Nuh yang konon paling terkenal adalah situs Durupinar yang terlihat sangat mirip dengan Bahtera Nuh yang terletak di daerah Gunung Tendurek di Turki. Melansir kabar Atlas Obscura, situs itu terungkap pada akhir 1940-an setelah serangkaian gempa bumi dan badai. Sayangnya, tidak ada bukti kapal yang ditemukan di sana, kecuali beberapa fragmen akibat tanah longsor. Formasi berbentuk perahu ini sebenarnya hanya bebatuan dan lumpur yang mengeras. Kelihatannya seperti perahu tetapi tidak mengandung bukti kayu atau besi yang biasa digunakan dalam pembuatan perahu besar. 2. Sekelompok penjelajah mengaku menemukan Bahtera Nuh. Pada tahun 2010, sekelompok penjelajah Kristen Evangelis mengumumkan bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa Bahtera Nuh di dekat puncak Gunung Ararat di Turki. Dilansir laman National Geographic, mereka menemukan struktur yang terdiri dari 7 kompartemen kayu besar. Ketika mereka melakukan penanggalan radiokarbon pada kayu tersebut, mereka menentukan bahwa usianya kira-kira 4.800 tahun, yang kisarannya sesuai dengan kisah Nuh di Alkitab. NBC News mengatakan bahwa struktur itu lebih mungkin sebagai tempat perlindungan kuno daripada perahu raksasa. Jika Bahtera Nuh benar-benar ada, sangat tidak mungkin jika bahan-bahannya masih utuh. 3. Benarkah bencana banjir besar Nuh pernah terjadi? Kisah-kisah tentang bencana banjir tidak hanya ada di Perjanjian Lama. Ternyata, ada banyak cerita yang sangat tua tentang bencana banjir besar yang menewaskan banyak orang. Beberapa arkeolog dan ahli geologi percaya bahwa cerita itu mungkin didasarkan pada kisah nyata. Salah satu teori tersebut dikemukakan oleh 2 ilmuwan di Universitas Columbia, yang percaya bahwa Laut Hitam dulunya adalah danau air tawar yang dibanjiri oleh naiknya air laut dari Mediterania. Banjir besar ini meluncur ke wilayah itu dengan kekuatan 200 kali lipat dari air terjun Niagara. Pada tahun 1999, teori tersebut menarik perhatian penjelajah bawah laut, Robert Ballard. Tim Ballard akhirnya menemukan bukti garis pantai kuno 121 meter di bawah permukaan laut dan ditentukan melalui penanggalan radiokarbon bahwa daerah itu kemungkinan banjir selama masa Nabi Nuh. Ballard juga mengklaim telah menemukan struktur di daerah tersebut. 4. Legenda banjir besar Mesopotamia kuno yang mirip dengan kisah Nuh. Pada tahun 1872, George Smith menemukan sebuah tablet paku yang menceritakan kisah tentang bagaimana Tuhan memperingatkan manusia tentang bencana banjir, dan manusia membangun kapal raksasa, mengisinya dengan hewan dan anggota keluarga, lalu bertahan dari banjir besar. Mengutip laman The New Yorker, semua hal spesifik juga ada di sana, termasuk puncak gunung tempat kapal akhirnya mendarat. Kisah Alkitab tentang Bahtera Nuh dan versi tablet paku adalah kisah yang sama, meskipun ada beberapa variasi yang signifikan. Dalam versi Mesopotamia, dewa dan dewi Mesopotamia kuno membanjiri seluruh dunia dan semua orang di dalamnya. Juga, para dewa tidak bermaksud untuk memusnahkan seluruh umat manusia. 5. Sekuat apa Bahtera Nuh? Banyak perdebatan tentang Bahtera Nuh terkait dengan jumlah berat yang dapat ditopang oleh sebuah kapal sebesar itu. Melansir laman The Telegraph, pada tahun 2014 sekelompok mahasiswa master di Universitas Leicester menggunakan ukuran Alkitab untuk menghitung ukuran Bahtera, kemudian mereka menggunakan massa jenis air untuk menghitung ukuran Bahtera, kemudian mereka menggunakan massa jenis air untuk menghitung daya apung, dan dari sana menentukan berapa berat kapal yang dapat bertahan sebelum tenggelam. Kesimpulan mereka, Nuh bisa membawa 70.000 hewan di atas kapal. Namun, pengukuran menunjukkan bahwa kapal Nuh sangat berat sehingga permukaan air akan berhenti tepat di bawah bagian atas kapal, yang berarti kapal tersebut akan sangat rentan terhadap gelombang, terutama gelombang yang terjadi saat badai besar selama 40 hari 40 malam. Lagi pula, penelitian itu tidak menghitung ukuran fisik setiap makhluk, hanya beratnya saja. 6. Replika Bahtera Nuh. Pada tahun 2012, replika Bahtera seukuran aslinya dibuka di Belanda dan telah menyambut 3.000 pelanggan setiap harinya. Replika itu membutuhkan waktu 3 tahun untuk dibangun dan menghabiskan biaya lebih dari $1 juta atau setara 14 rupiah miliar. Lalu, pada tahun 2016 sebuah replika Bahtera Nuh yang disebut The Ark Encounter dibuka di Williamstown, Kentucky. Di dalam Bahtera terdapat pameran seperti kandang berisi dinosaurus. 7. Banjir besar Nuh bertentangan dengan fakta ilmiah.
Sebagaimana yang dilaporkan Skeptical Inquirer, menurut peneliti, bukit pasir dan endapan gurun yang ada di berbagai tempat di planet ini tidak akan ada jika dunia dibanjiri air. Jika benar-benar ada banjir yang menutupi seluruh dunia, sebagian besar batuan sedimen di bumi akan berada di dasar lautan. Tapi benua ditutupi dengan batuan sedimen, yang bertentangan dengan apa yang diyakini manusia jika ada banjir besar yang menenggelamkan bumi 5.000 tahun yang lalu. Arkeologi bahkan lebih menentang, terutama di Turki, di mana Bahtera Nuh dikatakan berhenti saat air banjir surut, dan tidak ada gangguan besar atau bencana banjir, kata arkeolog Universitas Stony Brook, Paul Szymanski. 8. Obsesi mencari Bahtera Nuh yang berakhir tragis. Selama bertahun-tahun, banyak orang terobsesi untuk menemukan Bahtera Nuh. Sebagian besar dari mereka telah bekerja sama dalam ekspedisi yang tepat dan terorganisir, yang cenderung lebih aman daripada berjalan-jalan ke hutan belantara sendirian. Akan tetapi beberapa orang, seperti Donald Mackenzie, berangkat sendirian untuk mencari Bahtera Nuh. Mengutip laporan Irish Times, Mackenzie mengunjungi Gunung Ararat, lama dianggap sebagai tempat terakhir keberadaan Bahtera Nuh, beberapa kali, termasuk pada bulan Oktober 2010. Sayangnya, Mackenzie menghilang dan diduga telah tewas dalam perjalanannya untuk melihat situs yang ditemukan oleh penjelajah awal tahun 2010. 9. Kehidupan setelah banjir besar Nuh sangat bertentangan dengan fakta ilmiah. Seperti ceritanya, Nuh menemukan tanah dengan bantuan seekor merpati, yang kembali ke Bahtera membawa cabang zaitun, bukti bahwa air bah akhirnya surut. Akan tetapi, kisah itu tidak masuk akal dalam kacamata ilmiah. Dalam kisah Alkitab, Bahtera mengapung selama 5 bulan sebelum akhirnya berhenti di puncak Gunung Ararat. Akan tetapi, sebuah studi tahun 2016 oleh Charles C. Munroe III menemukan bahwa pohon zaitun bisa mati jika terendam air selama 3 bulan. Munroe juga melakukan beberapa eksperimen lain, salah satunya menunjukkan bahwa rumput akan mati jika terendam air dalam waktu sebulan. Lalu, kebun anggur Nuh, yang dia tanam tak lama setelah banjir, juga tidak akan bertahan karena tanahnya terlalu lembab akibat air laut yang asin. 10. Banjir besar Nuh kemungkinan adalah banjir regional, bukan banjir yang menelan bumi secara keseluruhan. Menariknya, ada berbagai jenis batuan sedimen di planet ini dengan komposisi kimia yang berbeda, yang menjadi bukti geologis bahwa pada titik tertentu dalam sejarah bumi, banjir besar bisa saja terjadi. Namun, sangat tidak mungkin bahwa air menelan seluruh bumi dalam satu banjir, seperti yang dijelaskan oleh kisah banjir Nuh. Hal ini didukung fakta bahwa tidak mungkin endapan evaporit terbentuk secara bersamaan, berdasarkan bukti fosil dan pengetahuan ilmiah dasar. Namun, banjir besar kemungkinan hanyalah banjir regional. Banyak bukti ilmiah yang meragukan bahwa banjir besar Nuh pernah terjadi dalam skala global dan menenggelamkan seluruh daratan bumi dalam satu kejadian, dan Bahtera Nuh pun masih misterius, karena belum benar-benar ditemukan bukti empirisnya.